Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Adu kesakten Pangeran Purbaya Sang Banteng Mataram melawan Paselingsingan Panglima Kesultanan Cirebon. Ditulis oleh Bambang Mugyarto 4 Oktober 2020. Bagian 2 tamat. Pangeran Purbaya tak habis pikir. Hampir semua ilmu yang diajarkan kakeknya, Ki Ageng Giring, juga masih bisa dihalau dengan jurus-jurus yang dimiliki Paselingsingan. Ia masih terngiang pesan ibunya, mengapa harus belajar ilmu kanuragan dari Eyang Giring. Suatu ketika ibunya bercerita bahwa ayahnya Ki Ageng Giring adalah seorang yang sangat disegani, dikenal sebagai tokoh berilmu tinggi. Karena itulah maka Ki Ageng Giring selalu menjalin hubungan persahabatan dengan Ki Ageng Pemanahan, karena keduanya sering bersama-sama menimba ilmu kanuragan. Dan keduanya menurut ibunya masih keturunan dari kerajaan Majapahit. Ki Ageng Giring adalah keturunan Brawijaya IV, sedang Ki Ageng Pemanahan masih keturunan dari Brawijaya V. Paselingsingan, kau memang kesatria yang dijaya dan pilih tanding, katanya dalam hati. Kau memang hebat Kisanak, tapi tidak mungkin bisa mengalahkan aji-aji pamungkasku nanti. Tunggu saja Paselingsingan, ungkapnya mendesah, tapi mulutnya nampak sedikit meringis, menahan sakit karena luka dalam dan meredam kekesalannya dalam hati. Ia membalikkan badannya, nampaknya ia begitu gelisah, wajahnya pucat. Hanya karena kesaktiannya, maka wajah ketangguhannya tak terkalahkan oleh luka dan sakitnya. Seharian ia bertarung habis-habisan, bahkan dari beberapa hari yang lalu ia sejatinya sangat kelelahan. Dikeluh dan gelisah hatinya yang tak terucap. Pangeran Purbaya mencoba menenggelamkan seluruh angan dan risau hatinya yang terus bergelayut di hatinya. Ia sandarkan seluruh raganya kepada malam yang bersolek dengan kunang-kunang untuk menghentikan percakapan di hatinya. Demi cintanya kepada bumi Mataram yang menongak di dadanya, ia tawarkan seluruh jiwa dan raganya. Ia sadar masih ada jalan panjang yang membentang di esok hari. Jalan menuju padang pertarungan penuh misteri yang harus ditaklukkan demi memegang titah raja Sang Panembahan Senopati ayahnya. Paginya, seorang prajuritnya melaporkan keberadaan Paselingsingan. Menurut informasinya, lawan tandingnya berada di tepi hutan jati di areal perbukitan sebelah barat, hanya melewati beberapa gundukan arah barat jalan. Paselingsingan terluka cukup parah dan sengaja disembunyikan oleh prajurit yang mengawalnya. Kabarnya, seorang tabib bahkan sengaja didatangkan dari Cirebon untuk mengobati luka dalamnya. Di sini Purbaya mendapati bahwa banyak dari serangan-serangannya dan segala ilmu yang digunakannya kemarin benar-benar bekerja. Tapi ia juga mendapati bahwa Paselingsingan ternyata masih bisa bertahan hidup dan tidak lama lagi tentu akan kembali bertarung dengannya. Dan untuk memastikannya, Purbaya harus melakukan kontak batin agar bisa menemukan isyarat-isyaratnya sendiri untuk mengenali situasi sebenarnya.
2 hari kemudian, ketika Pangeran Purbaya sedang melakukan kontak batin dengan alam untuk ke-7 kalinya, ia mendapati Paselingsingan sudah tidak ada di tempatnya. Ia merasa sudah saatnya harus kembali memulai pertandingan ini. Ia akan tetap berjuang untuk mengalahkan Paselingsingan, karena menurutnya mengalahkan Paselingsingan menjadi sebuah tujuan cukup berharga diperjuangkan. Setiap prajurit yang bisa mengemban titah raja yang sebesar ini harus mempunyai keyakinan dan keteguhan untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga martabat Mataram. Ia akan melakukan semua yang dimilikinya, seberat apapun, dengan pertaruhan apapun, bahkan dengan nyawanya. Ia sadar pertarungan kali ini pasti lebih berat, karena selain secara fisik telah ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, pasti akan menjadi pertarungan habis-habisan, pertarungan dengan ilmu-ilmu yang lebih dahsyat dari yang telah dikeluarkan sebelumnya. Ia sendiri tengah menyiapkan seluruhnya, seluruh ilmunya, tenaga dalamnya, seluruh ajian sakti andalan berikutnya, baik yang diperoleh dari eyang dari ibunya Ki Ageng Giring maupun eyang dari ayahnya Ki Ageng Pemanahan. Sebelumnya Pangeran Purbaya belum pernah menggabungkan seluruh ilmu yang dimilikinya. Namun saat ini sudah saatnya ia harus melakukannya agar semua segera cepat berakhir. Paselingsingan harus segera dihentikan langkahnya, baik dengan cara menyerah atau dengan kematiannya sekalipun, jika itu memang harus terjadi. Ampun Yang Mulia, apakah Paduka benar-benar akan kembali mencari Paselingsingan? Tanya seorang prajurit dari balik badannya yang baru selesai menyiapkan kudanya. Ya, jawabnya tegas tanpa menoleh sedikit pun. Aku harus bisa mengalahkan Paselingsingan, dan aku harus segera menghadap Sultan Cirebon secepatnya. Karena itu titah raja yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Paselingsingan yang telah menghalang-halangi langkahku, dan itu artinya dia harus disingkirkan, katanya melanjutkan. Pangeran Purbaya sudah di atas kuda. Ia bergerak secepat kilat ke arah barat mencari Paselingsingan. Semua prajurit dan abdi dalam bergegas mengikutinya. Mereka semua tahu bahwa setiap kali Pangeran Purbaya melakukan tugasnya, ia akan melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, itulah yang diyakini sebagai seorang kesatria yang bertanggung jawab. Ia punya tujuan yang jelas saat ini, untuk menyingkirkan orang yang menghalangi dalam melaksanakan tugasnya. Ia punya tujuan yang jelas untuk menghadap Sultan Girilaya. Ia punya tujuan yang jelas untuk menagih upeti kepada Sultan Cirebon. Mereka dengan sabar mengikuti Purbaya sampai di ujung barat hutan jati. Di antara semak-semak pohon jati, nampak orang-orang berduyun-duyun melintas di depan dan menghadangnya. Paselingsingan salah satu dari mereka. Walaupun dia nampak sedikit berbeda dengan waktu bertanding sebelumnya, matanya menatap lurus ke depan. Ada 2 pria tua dan 1 wanita muda di belakangnya. Semua mengenakan baju berwarna putih. Ada bekas bercak tanah di bajunya. Selain mereka, ada seorang lelaki tua dengan memegang tongkat berkepala harimau. Mereka serempak mundur beberapa langkah ketika Paselingsingan memberi isyarat dengan tangan kanannya. Tak ada kalimat apapun keluar dari mulutnya. Lagi-lagi datang suara angin yang membusar, menerbangkan daun-daun kering di bawah pohon. Angin yang menyerupai badai kecil itu meliukan pepohonan, menggoyang dan merontokkan dahan dan ranting. Pangeran Purbaya meloncat dari kudanya.
Secepat kilat kedua kakinya telah memasang kuda-kuda. Ia menempelkan kedua lengannya di depan dadanya, seperti orang menyembah. Ia sedang mengerahkan seluruh energi ilmu andalannya untuk digabungkan menjadi ilmu pamungkasnya. Ia sadar bahwa ilmu lawan tandingnya sekarang kelihatan lebih berlipat ganda secara mengejutkan. Begitu seluruh energi ilmunya telah menyatu dalam satu kekuatan, ia menggeram, mendorong kedua telapak tangannya ke arah paselingsingan yang sudah sedari tadi lebih dulu mengeluarkan jurus anginnya. Semua bala pasukan dari dua kubu hanya menyaksikan dari kejauhan dengan wajah tegang. Mereka sadar pertarungan habis-habisan ini sudah menjadi ajang adu ilmu kanuragan. Keduanya sudah bertarung menggunakan ilmu aji pamungkasnya. Hidup dan mati sudah menjadi ketentuan mereka dalam pertarungan ini. Glendung dar. Suara-suara seperti petir dan ledakan dahsyat terus menggelegar, menguncang langit dan bumi hutan jati itu. Terlihat mereka berdua nampak sama-sama terdorong ke belakang. Meski hanya beberapa langkah, tapi gerakan kakinya sempoyongan. Dari mulut paselingsingan mengalir darah segar. Purbaya sendiri terhuyung-huyung membungkuk kesakitan sambil memegang dadanya. Dengan tertatih-tatih mereka berdiri saling pukul, saling tendang, dan seterusnya. Dari siang hingga matahari terbenam, mereka terus bertarung dan tidak mau berhenti. Sesekali mereka nampak terjatuh, tersungkur di tanah secara bergantian. Dengan tertatih-tatih mereka mencoba bangun lagi, tapi ambruk lagi. Matanya saling tatap dan saling menuding. "Kau memang hebat, pangeran. Kau sungguh luar biasa, Kisanak," jawab Purbaya dengan suara paroh menahan sakit. Keduanya terkapar tak berdaya. Beberapa orang dari kubu masing-masing mencoba melerai dengan menolongnya, tapi kedua kesatria itu menolaknya. Keduanya masih berusaha bangkit dan menyerang, tapi luka di tubuhnya sudah tak kuat menahan beban tubuhnya. "Berhenti," kata seorang lelaki paruh baya yang datang tiba-tiba dari balik kegelapan. Sudah berhenti sampai di sini saja pertarungan ini," katanya sambil terkopoh berjongkok di tengah, di antara dua tubuh kesatria yang terkapar di atas tanah. Kedua tangannya memegang pundak keduanya. Kedua kesatria itu nampak mengangkat kepala dan kedua bola matanya memandang lelaki yang suaranya terdengar begitu berwibawa. 7 hari lalu, salah seorang penasihat paselingsingan telah mengutus prajurit terbaiknya untuk melaporkan peristiwa ini kepada Sultan Cirebon. Mendengar pertarungan yang sama kuat dan tak kunjung usai, Sultan Girilaya mengutus menantunya Elang Sutawijaya menyusulnya ke medan tempur untuk melerainya. Astagfirullahaladzim. Elang Sutawijaya merasa datangnya terlambat melihat keadaan keduanya. Meskipun ia datang pada waktu yang tepat, dia tidak menyangka bahwa mereka sudah bertarung kembali. Sebab menurut laporan yang diterima 5 hari lalu, pertarungan mereka berhenti karena masing-masing mengalami luka parah. "Kalian kesini, baringkan mereka di atas tikar atau apa saja yang kalian punya," pinta Elang Sutawijaya kepada kedua pasukan yang berkerumun agak jauh darinya. Dengan sigap dan cepat, prajurit dari kedua belah pihak bersatu padu menyiapkan apa yang diminta Elang Sutawijaya. Hanya dalam beberapa hitungan nafas, Pangeran Purbaya dan paselingsingan sudah berada di atas tikar. "Bawa air kendi itu kemari," pintanya kemudian. Elang Sutawijaya memegang kendi berisi air putih yang tadi diminta dari salah seorang abdi dalem. Sambil mulutnya berkomat-kamit membaca doa, baik Purbaya maupun paselingsingan oleh
Elang Sutawijaya disuapi minuman air kendi itu. Setelah beberapa saat, dia duduk bersila di antara kedua kesatria yang tubuhnya terluka dan lemas lunglai tak berdaya. Wahai Pangeran Purbaya dan Paselingsingan, sudahlah, jangan kalian teruskan pertandingan ini. Coba berdamai dengan diri kalian masing-masing. Sudah berapa lama pertarungan ini berlangsung? Tanyanya. Kita akhiri saja dengan damai, karena peperangan ini sudah cukup lama dan rakyat membutuhkan kita. Kalau perang tidak segera diakhiri, kapan kita akan mengabdi dan mengurus rakyat? Tegasnya dengan suara datar dan penuh rasa cinta kasih. Biarlah bumi hutan jati ini menjadi kesaksian betapa kalian berdua seorang yang gagah berani, seorang kesatria pinunggul yang gagah berani, dikjaya dan pilih tanding. Untuk mengingat itu semua sebagai kesaksian atas keberanian kalian, ketangguhan dan kedikjayaan kalian yang sama-sama berani, sama-sama dikjaya, tempat ini saya beri nama Surajaya. Tegasnya dengan nada yang penuh sukacita. Berbekal kemampuan Elang Sutajaya menuturkan kata dengan bahasa yang bijak dan baik, maka luluhlah hati kedua kesatria pilih tanding itu. Keduanya, baik Pangeran Purbaya maupun Paselingsingan, dibuat menangis hingga terseduh dan mendengarnya. Dalam keadaan rapuh jiwa dan raganya setelah bertarung sekian lama, timbul rasa penyesalan yang begitu dalam. Mereka terus menangis hingga air matanya menyeruak mewujud menjadi danau yang hingga saat ini masih ada di wilayah itu. Sesaat timbulnya sebuah danau, muncullah bidadari di sekitar danau itu seolah-olah hendak menjemput nyawa keduanya. Ini menjadi malam ketiga. Pangeran Purbaya tidak beranjak dari tidurnya. Badannya panas dingin. Di atas dipan cabang kayu jati yang sengaja dibuat para prajuritnya tempo hari. Ia terbaring lemas dengan wajah berlumuran ramuan sambetan yang menempel berantakan di keningnya. Keringat dingin telah melunturkan ramuan hijau yang menghiasi bagian atas alis tebalnya. Ikat kepalanya sudah tidak dipakai lagi. Sekali lagi ia menyibakkan ikat kepalanya yang melintang di leher untuk menyeka keringat dinginnya. Di luar gubuk bambu itu, ia memalingkan wajahnya, menatap keluar dari balik pintu yang terbuka separuh. Gelap membias dengan bayang-bayang pohon yang menghampar. Ia berharap semoga malam ini terlewati dengan baik tanpa rasa yang menyakitkan badannya. Ia kembali teringat ibunya, ayahnya, dan bahkan kedua eyangnya yang juga guru sejatinya. Ia teringat cerita ibunya. Ketika itu Ki Ageng Giring bertempat tinggal di daerah Palian Gunung Kidul. Suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan wangsit yang olehnya diyakini sebagai wahyu Gagak Emprit. Saat itu Ki Ageng Giring sedang memanjat pohon untuk menyadap gula kelapa. Di atas pohon kelapa, tak jauh dari pohon yang sedang dipanjat, ia melihat atas batang pohon kelapa yang selama ini tidak pernah berbuah walau sudah cukup tua. Namun saat itu dia melihat sedang berbuah satu, hanya satu saja buahnya. Dari balik pohon itu ia mendengar suara gaib merasuk di kedua telinganya. Ki Ageng Giring, ambillah buah kelapa yang sedang kau lihat itu. Jika nanti kau bisa minum air kelapa itu habis dalam sekali teguk, maka kelak di kemudian hari anak turunmu akan menjadi Raja Agung di tanah Jawa. Jelas suara gaib itu. Mendengar suara itu, Ki Ageng Giring bergegas turun dari pohon. Dia berputar-putar, menengok kanan kiri mencari sumber suara tadi. Dia benar-benar yakin bahwa suara tadi bukan sebuah halusinasi. Itu suara gaib. Itu suara wangsit dari Hyang Widi kepada saya. Dan saya harus melaksanakannya.
sebagai amanah yang harus dijunjung tinggi, pikirnya. Sambil meletakkan tabung yang berisi gula kelapa yang diambilnya secara cepat-cepat memanjat pohon kelapa yang dilihatnya berbuah tadi. Setelah dipetik, Ki Ageng berpikir bagaimana cara meminumnya agar habis dalam sekali teguk. Sebagaimana pesan suara gaib itu masih terngiang di telinganya bahwa air kelapa itu harus diminum habis dalam sekali teguk. Dia berpikir bagaimana caranya, sedangkan saat itu Ki Ageng Giring belum merasa haus. Tak mungkin mampu meminumnya hingga habis, apalagi dalam sekali teguk. Itu tidak mungkin, pikirnya sambil terus mendekapnya buah kelapa. Duduk di bawah pohon kelapa itu, yang terlintas di otaknya satu-satunya cara hanya menunggu haus. Harus menunggu rasa haus yang sangat agar impiannya tercapai. Dan akhirnya dia memilih pergi bekerja ke hutan yang lebih dulu agar haus. Dia sudah bulat dengan akan meminumnya nanti setelah pulang dari hutan. Siang itu Ki Ageng Pemanahan hampir tiba di gubuk Ki Ageng Giring. Sudah seumur jagung mereka tidak saling bertemu. Ia berharap bisa bertemu dengan sahabatnya itu, bertukar pikir dan bertukar senyum. Atap icuk gubuk yang ditujunya tampak seperti bongkahan hitam. Pintu rumah itu tertutup tetapi tidak diselot. Pemanahan mendorong pintu yang tidak diselot dengan ujung jarinya, dan engsel pintu mengeluarkan suara seperti rintihan yang menembus telinga dan memecah keheningan. Saat ia melangkah masuk, langsung tercium olehnya bau apek yang sangat ia kenal. Di balik dinding rumah persis di belakang lincak bambu nampak tergantung sebuah ikat wulung milik Ki Ageng Giring. Ikat wulung itu seperti menyambut kedatangannya, mewakili Ki Ageng Giring yang masih di hutan. Ki Ageng Pemanahan memang tak asing dengan rumah itu. Ia menatap seluruh sudut ruangan dari sebuah lincak yang ia pilih untuk duduk di depan pintu masuk rumah tua itu. Sorot matanya yang tajam tiba-tiba berhenti pada satu titik di mana ada satu benda yang tergeletak di dapur. Ya, benda itu adalah kelapa muda yang disimpan Ki Ageng Giring. Rasa haus yang ditahan sejak dalam perjalanan memateri pandangannya. Matanya tak mau berpaling dari kelapa muda yang seolah menari-nari memanggilnya. Hijau kulit kelapa muda yang mengkilau, angannya menerawang jauh. Tatapan matanya menembus pada patok kelapa hijau itu. Di dalamnya ada berbalut lendir-lendir kelapa muda yang menggoda selera. Seketika itu kelapa muda itu sudah berada di tangan Ki Ageng Pemanahan. Rasa dahaga yang mengeringkan tengkoraknya telah menjadikannya tidak berpikir panjang, dan air kelapa muda itu pun langsung diminum dalam sekali teguk. Rasa haus luar biasa yang terasa hingga ke dalam tulang belulang kini telah sirna. Sebutir air kelapa muda yang ia teguk kini seperti menjadi embun yang menusuk ke sekujur pori-pori tubuhnya. Sambil menunggu tuan rumah, ia mencoba berbaring di lincak tua yang letaknya tak jauh dari pintu. Hari telah melewati lingsir. Ki Ageng Giring segera bertandang pulang. Dari jauh Ki Ageng Giring melihat samar-samar pintu rumahnya terbuka. Sinar matahari yang tegak lurus seperti memaku bumi dan panasnya yang menyengat seluruh pori-pori kulitnya. Rongga mulutnya yang kian kering kerontang membuat pandangan matanya kadang seperti berkunang. Kaki-kaki kekarnya terus bergegas melintasi semak belukar. Ia ingin segera sampai dan melihat siapa gerangan yang ada di rumahnya. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa pintu rumahnya memang benar-benar telah terbuka. Di lorong pintu masuk, seonggok bayangan hitam seseorang nampak terlentang sedemikian rupa di atas lincak sehingga tak tampak jelas itu siapa. Oh, Kakang Giring sudah pulang. Adik Pemanahan,
Oh, saya pikir siapa? Sudah lama menunggu Dimas, tanya Ki Ageng Giring seraya merangkul sahabatnya. Sakwetawis Kakang, sudah lama saya tidak sowan. Tiba-tiba pandangan mata Ki Ageng Giring kembali terlempar ke arah batok kelapa muda yang tadi tersampar. Ki Ageng Giring terdiam lalu memandang Ki Ageng Pemanahan dengan matanya melotot ke sebelah. Mereka saling berpandangan dan Ki Ageng Pemanahan sedikit terganggu dengan mata Ki Ageng Giring yang seperti menusuknya dengan tajam. Ki Ageng Pemanahan tersipu, tapi Ki Ageng Giring malah mengerutkan keningnya sehingga ujung-ujung alisnya bertemu. Alis tebalnya seperti ular yang siap mematuknya. Oh, maaf Kakang, aku telah lancang mengambil dawegan itu. Saya benar-benar haus, jadi saya minum dawegan itu Kang Mas. Nyadong duko Kakang, jika hal itu tak berkenan, kata Pemanahan sambil mengerutkan wajah penyesalan. Wajah Ki Ageng Giring merah, mulut dan tangannya bergetar memendam rasa yang tak terungkapkan. Sebagai seorang ksatria pinunggul, ia berusaha untuk mengungkapkan dan menghadapi kenyataan yang ada dengan rasa lebih bijaksana. Ia coba menenangkan diri dengan jiwa sumeleh, dengan mengembalikan semua peristiwa ini kepadanya. Betapapun ia menginginkan wahyu itu jatuh kepada dirinya, jika takdir menghendaki lain, maka harus diterimanya sebagai suratan. Inilah keris tangan yang harus dilakoni dengan ikhlas. Sekali lagi mohon maaf Kakang, ada apa sebenarnya dengan dawegan itu? Kata Pemanahan terpatah-patah. Sungguh ketiwasan adik, ini ketiwasan, sela Ki Ageng Giring dengan suara serak. Sebenarnya, kata Ki Ageng Giring dengan nada berat dan kemudian berhenti sejenak sambil menghela nafas. Sebenarnya degan itu bukan degan biasa. Degan itu merupakan bagian dari wahyu yang aku terima dari laku panjang tapa berataku selama ini. Aku sebut bagian dari wahyu karena degan itu akan membuka jalan kemuliaan bagi anak cucuku kelak. Jelasnya, suara Ki Ageng Giring tiba-tiba menjadi lirih dan sedikit terbata. Tapi mungkin ini sudah menjadi titahing Gusti. Mau bagaimana lagi? Jelasnya sambil menengok ke arah Pemanahan. Sorot matanya masih seperti menghujam dengan 1000 warna raut kecewa. Pemanahan yang masih berdiri di sebelahnya seperti keluk lidah dan tak mampu merangkai kata. Maaf, sekali lagi saya minta maaf Kakang. Sungguh saya tidak mengetahuinya. Sudah menjadi takdirmu Dimas. Kelak kau bakal memiliki keturunan yang akan memimpin di tanah Jawa ini, lanjut Ki Ageng Giring sambil mengambil tempat duduk di sebuah tikar yang digelarnya. Ki Ageng Pemanahan pun turut bersilat di depannya. Adikku Ki Ageng Pemanahan, aku ajukan satu permintaan kepadamu, dan ini akan jadi permintaan terakhirku, ungkap Ki Ageng Giring sambil memegang kaki Pemanahan dengan wajah penuh harap. Apa itu Kakang Mas Giring? Katakanlah, katakan saja apa itu. Dan mengapa harus menanyakan kalau saya tidak keberatan? Hampir separuh hidup kita dilalui bersama. Ingat itu Kang Mas. Ki Ageng Giring berdiri dan berjalan menghampiri pintu jendela. Dibukanya jendela itu pelan-pelan. Matanya menerawang jauh ke arah hutan belantara dengan wajah masih dirundung kecewa. Di gubuk tempat tinggalnya saat ini belum ada rumah lain. Ia melihat matahari tiba-tiba telah dibungkus mega. Ada mendung yang telah menyelimuti pepohonan. Ki Ageng Pemanahan sendiri mulutnya seperti terkunci. Ia hanya sedang menunggu apa yang hendak dikatakan sahabatnya. Jika ada kelegaan hati, saya mohon berbagi kemuliaan. Maksudnya,
Setelah ketujuh turunanmu, saya mohon diberikan kesempatan agar anak cucuku bisa gantian nunut mukti, pintanya sambil membalikan badan. Ki Ageng Pemanahan mengangkat kepalanya, menatap Ki Ageng Giring seperti tak percaya mendengar permintaannya. Namun rasa risih yang sedari tadi mengganggu benak kepalanya seketika sirna. Hatinya lega ketika mendengar permintaan Ki Ageng Giring, karena di satu sisi permintaan itu memberi jalan keluar terhadap suasana batinnya yang sedari tadi dihinggapi rasa bersalah. Hanya sejenak, kemudian dia berdiri mendekati Ki Ageng Giring. Kang Mas, jika ini memang sudah jadi pebesten, sudah jadi jalan hidup yang ditentukannya, saya mohon jauhkan saya dari anggapan sebagai orang yang telah menjadi penghalang, apalagi merebut kemuliaan anak cucumu kelak. Aku rela, aku ikhlas dengan permintaan itu, sahut Pemanahan mencoba meyakinkan dan penuh harap. Baiklah, jika itu benar, saya minta kesepakatan ini dibuktikan dengan adanya ikatan yang nyata, ikatan yang akan menjamin tersampaikannya pesan ini kepada anak cucu kita, ikatan yang bisa menjadi pengingat bagi anak cucu kita bahwa di antara kita memiliki ikatan perjanjian yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi, ikatan yang akan memberikan jaminan bahwa di antara anak cucu kita akan menjadikan ikatan itu sebagai suatu keniscayaan yang melekal dan tidak bisa dipungkiri, serta sebagai jalan hidup yang harus diterimanya sebagai takdir yang tinulis. Apakah Kakang Giring meragukan saya? Tidak, saya tidak pernah meragukanmu, tapi kesepakatan ini akan bekerja dalam waktu yang cukup lama, butuh 7 generasi, setidaknya akan butuh 3 abad yang harus dilampauinya, tukas Ki Ageng Giring. Dik, saya harus pasrah dan memupus takdir ini. Mungkin Tuhan semesta alam memang telah memilihmu untuk menjadi ayah bagi raja-raja tanah Jawa. Tapi jangan lupa, ada saya yang menjadi pintu dan jalan yang saya kira juga sebagai pesan dari Yang Maha Kuasa untuk kita maknai secara bijaksana dan tepat. Saya mengerti dan memahami itu, Kang Mas. Lalu apa jalan tengah yang bisa menjawab semua itu, Kang Mas? Cucu kita, maksud Kakang? Ya, yang akan menjamin dan menjaga perjanjian ini adalah cucu kita, cucu yang lahir dan di tubuhnya mengalir darah kita sendiri, darah kita, bukan hanya darahku atau darahmu saja. Oh, saya mengerti maksudnya. Jika itu yang terbaik, maka baiklah Kakang. Saya setuju, dan sekarang juga dengan ini saya melamar putrimu Roro Rembayung untuk menjadi pendamping hidup putraku Danang Sutawijaya. Jawabnya mengakhiri perdebatan itu. Entah siapa yang memulai, keduanya dengan sekedip mata telah berpelukan. Di balik pelukan tangan keduanya, setengah muka Pemanahan menempel di pundaknya Ki Ageng Giring. Pemanahan yang badannya lebih pendek tak menghiraukan basah peluh yang membanjiri baju Ki Ageng Giring, menyeka muka sebatas wajah kedua kelopak matanya. Keduanya saling maklum dan terdengar saling memaafkan. Maaf, terima kasih, terima kasih. Ger anakku, kata ibunya tiba-tiba memanggil namanya sambil mengusap kepalanya. Kesepakatan kedua eyangmu itu kemudian diberi nama Perjanjian Giring, katanya sambil menarik kepalanya dan disandarkan di dadanya. Mengingat saat-saat itu dalam pembaringannya, bibir Pangeran Purbaya nampak sedikit bergerak mengulum senyum. Dan entah mengapa,
Malam ini ia seperti dapat merasakan kembali belayan tangan dengan penuh kasih ibunya. Sebuah belayan cinta yang dapat memberi kekuatan tersendiri, bisa mengurangi rasa sakit yang merayap di seluruh pembuluh sendi tubuhnya. Diam-diam tutur ibunya melanjutkan. Rupanya Ki Ayang Giring tidak bisa melupakan peristiwa yang melatar belakangi lahirnya perjanjian Giring itu. Menurut ibunya, suatu ketika sedang duduk sendirian, Ayang Giring kedapatan mengucapkan kalimat, "Mengapa Ki Ageng Pemanahan yang harus meminum kelapa itu?" Katanya seperti bertanya kepada dirinya sendiri lirih. Sejak saat itu, Eyang Giring lebih banyak terdiam. Eyang Giring lebih banyak merenung dan mupus takdir di pinggir sungai, yang kini dikenal dengan nama Kali Gowang. Nama Kali Gowang diambil dari kisah Eyang Giring yang hatinya lagi terluka karena gagal memperoleh wahyu Mataram. Kesehatannya mulai rapuh. Ki Ageng Giring mulai sakit-sakitan. Tak lama kemudian mangkat dan dimakamkan di dekat rumah. Perjodohan yang dibangun tanpa cinta itu pun terjadi. Berbekal titah sang raja yang juga perintah ayahnya, maka Raden Sutawijaya tidak cukup memiliki alasan dan kekuatan untuk menolaknya. Ia kemudian melakoninya, mempersunting Putri Giring atau Roro Rembayung sebagai istrinya. Banyaknya perbedaan prinsip dan cara pandang pasangan itu berujung pada perpisahan. Saat Roro Rembayung sedang mengandung, Sutawijaya harus meninggalkannya dan pulang ke Mataram karena ayahnya Sultan Hadiwijaya tutup usia. Dan itu berarti harus ada raja pengganti. Sebagai putra mahkota, Danang Sutawijaya akan menggantikan ayahnya sebagai Raja Mataram. Disinilah kemudian ditengarai menjadi satu drama yang disusun oleh Sutawijaya untuk menyingkirkan Roro Rembayung dengan tidak mengajaknya pulang ke Mataram. Namun Sutawijaya tidak mau memboyong istrinya ke Mataram dan tidak menjadikannya istri atau permaisuri. Sebelum pergi, Danang Sutawijaya meninggalkan sebuah pusaka atau keris telanjang. Sampai di sini, ingatan Pangeran Purbaya berhenti. Ia merintih menangis menahan sakit hati mengingat ibunya yang harus menjadi tumbal pengakuan dirinya dari ayah kandungnya dan rajanya, Panembahan Senopati. Menahan sakit raganya yang kian rapuh, Pangeran Purbaya akhirnya wafat. Ia dimakamkan bersama dengan lawan tandingnya Pasringsingan di tempat itu, di desa Surajaya. Cerita versi lain mengatakan, Pangeran Purbaya diketahui meninggal pada bulan Oktober 1676 saat ikut serta menghadapi pemberontakan Trunajaya. Kala itu Amangkurat I mengirim pasukan besar yang dipimpin putranya Adipati Anom untuk menghancurkan desa Demung dekat Besuki yang merupakan markas orang-orang Makassar sekutu Trunajaya. Perang besar terjadi di desa Gogodog. Pangeran Purbaya yang sudah lanjut usia gugur akibat dikeroyok orang-orang Makassar dan Madura. Demikian kisah adu kesaktian Pangeran Purbaya dengan Pasringsingan, Panglima Kesultanan Cirebon. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.